Nanti untuk kelas 6 itu tanggal 19 sampai 23 April itu ujian. Iya. Nah, kalau untuk yang 26 sampai 30 April baru itu pesantren kilat. Nanti dilanjut KBM 3 Mei sampai 6 Mei gitu. Nanti Oh, libur iya, Idul iya, iya. Fitri. Berarti kurang lebih 3 minggu lagi ya Nanti, yang aktifnya. ya. Iya, Pak. Nah, nanti berarti Teh Gini itu yang tercapai kegiatan non mengajar baru kegiatan seminar kemarin. Di luar itu belum? Ya. Rapat atau Belum. misalnya menyelesaikan administrasi sekolah? Belum ya? Oke. Belum. Nah, masih ada kesempatan tuh ngumpul-ngumpulin itu apa kegiatan non mengajar begitu ya. Jangan lupa didokumentasikan kalau ada pertemuan online seperti ini. Oke, nah nanti kita PTK-nya kita bahas ya. Kemudian Teh Depi sekarang. Ya. Iya, Pak. Kalau Devi sendiri, di mute. Ya, gimana? kalau Devi sendiri kemarin alhamdulillah untuk PPL yang mengajarnya itu udah 12, Pak. Itu tuh belum termasuk sama buat PTK-nya. Selesai. Berarti bakal Iya, lebih cuma dong. Iya, lebih, Pak. Soalnya kalau alhamdulillah, tapi yang PTK-nya belum. Devi juga untuk PTK ini baru mulai digarap. Ya, Baru-baru gitu, Pak. Kita masih ada waktu. Iya. Nah, pertama itu, yang kedua bahan editing video untuk ketuntutan 3 video itu. Iya, Pak. Nah, kalau Devi yang video itu sebenarnya sih masih ragu karena waktu kemarin Devi tuh pakai Zoom-nya itu masih yang basic, Pak, belum yang pro. Jadi yang 40 menit terhenti, ya kepotong. Jadi Devi nggak yakin gitu. Tapi sekarang alhamdulillah Devi kemarin udah cari-cari kan untuk yang bisa unlimited gitu tuh, alhamdulillah udah dapat. Jadi kemungkinan untuk video Devi mau ambil yang dari PTK. Dari PTK. Kalau misalnya masih ada kekurangan kan masih ada waktu KBM, Pak, ya, untuk di awal Mei. Padahal kalau udah nggak salah. kewajiban 13 itu udah tinggal 1 lagi ya. Iya. Ya nggak apa-apa nambah lah ya. Jadi 15 berarti. Iya. Ya nggak apa-apa, Pak. Devi juga iya nggak apa-apa nambah gitu. Yang penting ada gitu untuk nanti portofolionya gitu, Pak. Kalau tadi mengandalkan Zoom, memang selama ini tidak blended langsung, misalnya WA dulu atau apa dulu. Misalnya kemarin yang saya dampingi di Daljab, itu pertemuan Google Meeting atau Zoom itu hanya untuk penegasan, penguatan, atau penjelasan LKPD. Nah, sisa interaksinya itu dari WA aja gitu, grup WA. Karena tidak banyak juga yang bisa ikutan Zoom atau Google Meeting. Nah, Teh Devi sendiri gimana? Kalau kemarin Devi tuh hanya melalui Zoom aja, Pak, dan berkomunikasinya hanya melalui wali kelas gitu. Ada beberapa kelas yang memasukkan Devi ke grupnya, di grup Devi masuk grup kelas gitu. Tapi ada juga yang setelah Devi ngajar langsung di-kick, langsung dikeluarin gitu Pak dari grupnya. Iya. Berarti tidak terekam itu aktivitas di dalamnya ya? Iya, jadi Devi capture dulu, misalnya Teh Devi mengucapkan Assalamualaikum, hai teman-teman anak-anak apa gimana dan segala macam, belum itu ya? Kalau untuk di mananya, Pak? Di WA, grup WA. Pernah sekali aja itu tuh, Pak, yang masuk grup aja gitu. Nah, harapan saya proses pembelajarannya yang real aja. Jadi kalau misalnya memang di situ melibatkan komunikasi di dalam grup WA, itu juga di capture sebagai bagian dari pembukaan. Jadi ingat nih Kak Seto, Teh Gini, Teh Devi itu nanti harus di dalam videonya tuh dalam 10 menit lah rata-rata memang ngambil maksimalnya. Di dalamnya kalaupun ada pembukaan melalui grup WA, maka itu di capture gitu, di capture, nanti dimasukkan ke Filmora, dikasih suara sedikit lah, mungkin musik atau apa, lalu diberi keterangan ini bagian pembukaan melalui grup WA gitu, bagian penjelasan tujuan nanti di Zoom misalnya, atau pas bagian penjelasan LKPD. Jadi tidak seluruhnya di WA sih, di Zoom atau Google Meeting. Rata-rata memang TDP dari 12 yang sudah dilakukan itu semua basisnya Zoom atau Google Meeting atau gimana?
atau campuran? Kalau sebenarnya sih lebih enakan pakai Google Meet, tapi kebanyakan tuh pakainya Zoom, Pak. Jadi Devi mengikuti siswa aja menggunakan Zoom gitu. Nah, mayoritas berapa persen dari yang dari total jumlah siswa dengan yang ikut berapa persen? Ada yang 50%, ada yang kurang dari 50. 50% itu kan setengahnya dan lebih kurang dari setengahnya gitu ya. Ada, iya pernah. Nah, berarti Dilemanya itu. walaupun di agak kota sebetulnya kan itu bukan agak kota Dago itu. Tapi ternyata keterlibatan di aktivitas sinkronusnya sedikit ya. Nah, oleh karena itu, saran saya nanti untuk yang di video lebih baik mohon izin untuk masuk ke dalam grup kelas. Sehingga kewajiban untuk mengajar seluruh anggota kelas, seluruh siswa itu terpenuhi. Dari mulai pembukaan melalui grup WA, nanti Zoom dan Google Meet itu hanya bagian dari alat konfirmasi aja. Gitu. Ya, Teh Devi ya. Nah, untuk penutup juga tidak apa-apa di grup. Misalnya anak-anak ini adalah evaluasinya melalui apa biasanya? Quizzes atau Google apa? Form. Google Form. Google Form. Itu disampaikan linknya di di grup WA. Itu di capture evaluasinya, kemudian penutupnya. Nah, penutup sebagai penguatan boleh di Zoom atau di situ juga boleh. Kemarin saya baca yang yang laporan yang sebelumnya itu meminta pendapat apa yang sudah dipelajari kalian hari ini. Itu rame di grup WA. Jadi itunya sebetulnya bisa sih pakai video video ada aplikasinya tuh untuk ngerekam layar tuh. Iya. Video recorder itu. Nah, itu bisa di-scroll oleh kita. Ada kalimat kita untuk menstimulasi, untuk merangkum menjelang penutupan, lalu mereka merespon, lalu ditutup di grup juga itu tidak masalah, gitu. Ya, barangkali ini salah satu strategi aja daripada khawatir ya tadi terdokumentasikan hanya 50% bahkan kurang. 50% ya setengahnya. Iya. Ya, masih ada kesempatan lah. Nah, itu jangan lupa yang penting direkam. Mohon izin aja untuk ini. Terus kegiatan mengajarnya sama nggak? Sama, Pak. Baru mengisi acara kemarin aja yang seminar ngopi bareng itu. Oh, iya. Kalau untuk selain itu sih belum ada, Pak. Iya. Oke. Bentar, barusan ada Pak Hafid. Ya. Nah, Muhammad Teh Jini ada 2. Muhammad Najwan. Iya, Pak, sebentar. Kirain Pak Hafid. Ini kameranya, maaf. Oh, iya. Kalau Muhammad Najwan itu siapa ya? Anggota baru, Pak. Oh, anggota baru gimana? Kalau kemarin kan di PPG dalam jabatan, mohon maaf Pak, saya menggunakan akun suami saya, barangkali itu juga calon Teh Gini. Oke, kita lanjut ke Teh Devi. Berarti baru satu ya? Itu nanti dibaca lagi di pedoman bahwa keterlibatan ini laptopnya bermasalah Pak, jadi mau ganti laptop tapi akunnya masih punya adik, maaf. Ya nggak apa-apa ya. Oh, berarti ada penjelasan itu adik ya. Oke. Nah, di panduan itu ada harus keterlibatan rapat, upacara nanti mau ya. Upacara mau, kemudian yang sudah itu piket COVID nggak ada ya. Memang kita tidak ada ini ya. Oke, terus kegiatan ekstrakurikulernya itu mah harus ada sih. Entah mau memberikan apa, misalnya kegiatan kemarin tuh kalau tidak salah mau mengkaji buku atau apa ya, kita sempat bicarakan. Yang penting kegiatan ekskulnya non mengajar itu terpenuhi, jangan hanya satu baru kemarin yang seminar ya. Dan itu pun yang seminar Teh Gini ya yang punya rekamannya, kalau bisa diupload di YouTube supaya nanti kita bisa lihat bareng-bareng gitu. Memperoleh dokumen yang sama. Oke. Kirain Pak Hafiz, tapi ini mah Hafiz Gini. Oke, gitu Teh Devi. Nanti kita bicara untuk yang form kedua, karena Teh Devi belum ngirim file. Nanti kita bicarakan apa kendalanya. Oh iya Pak. Sekarang kita ke Kaseto dulu ya. Kaseto silahkan. Ya Pak, baik. Untuk saya
tagihan mengajar masih tersisa ada, kalau itu masih 2 lagi Pak, termasuk PTK yang ke-12 dan ke-13. Alhamdulillah. Ya, Lega lah masih ya, ada sangat sisa lega. gitu tuh Pak. Kalau Alhamdulillah sih. sangat itu tidak boleh diganggu pembelajaran kan? Iya Pak, nggak boleh, benar-benar kita nggak bisa mengganggu. Cuma untuk join kita belum tahu Pak, pengen coba untuk join Pak. Iya. Berarti tidak minggu atau Teh Depi ya? Jadi sebetulnya untuk pembelajaran 2 minggu ya? 2 minggu kurang Pak kalau dihitung. Kurang. Nah, oleh karena itu kalau barusan tagihannya 2 kali pertemuan lagi untuk termasuk PTK itu harus hati-hati. Iya Pak. Harus ya, riskan kita di 2 pertemuan itu harus benar-benar dapat videonya, terlaksana juga siklus PTK-nya. Oke, berarti masih ada tagihan tuh. Kemudian kegiatan non mengajar hampir sama Pak, kegiatannya sama ya. sama persis lah sama kegiatan ini bareng, istilahnya itu. Cuma mungkin belum diupload tuh sama Teh Jinnya. Untuk video? Ada Pak rekamannya? Bukan. Oh iya, di Teh Gini kan tadi kata Teh Devi. Iya. Cuma apakah sudah diupload atau ya silakan aja supaya kita bisa nonton. Iya. Mau Boleh di channel nanti di-share Teh Gini. Nah, untuk Kaseto video yang tagihan untuk 3 itu akan mengandalkan PTK 2 berarti. Yang 1 berarti sudah? Kalau yang 1 ada Pak, sebenarnya sih beberapa di video yang direkaman saya tuh ada yang alhamdulillah udah lengkap, baik pembukaan, inti dan penutup nanti bisa saya pilih. Cuma terkendalanya karena saya akun Zoom meetingnya masih basic Pak, jadi 30 menit terpotong. Tapi alhamdulillahnya jadi satu kelas tuh yang tempat saya ngajar ada 2 rekaman Pak. Gitu. Nanti tinggal diedit aja sih Pak, bisa itu. Iya. Pakai apa biasanya Kak Seto? Tadinya tuh pengen pakai apa ya, lupa. Cuma ini saya tuh udah saran pakai Filmora Pak. Nah, Filmora tuh. Kayaknya Teh Gini udah ahli itu. Iya. Filmora 9, 10 Teh Gini. Sekarang kan 10 kalau nggak salah. Udah 10. Ya, oke. Kak Seto, Teh Gini, Teh Depi, kendalanya sebetulnya kalau dari kewajiban rata-rata bisa diselesaikan, bahkan Teh Depi mah ngasih bonus. Bakal terjadi 15 pertemuan. Terus Kak Seto tinggal 2 pertemuan, Teh Gini juga nanti akan menggunakan PTK sebagai bagian dari tuntutan videonya. Oke, nah sekarang kita masuk ke PTK yang saya sudah masuk ke grup itu yang Teh Gini dulu ya. Gini ini atau gimana ya caranya? Saya inikan dulu deh ya, progres umum dulu ya. Nanti akan saya kirim satu video yang isinya terkait panduan untuk merancang, menemukan masalah sampai ke perancangan proposal dan laporan bahkan. Termasuk nanti sistematikanya seperti apa. Nah, sekarang progress report verbal dulu aja lah. Gini, judulnya apa, berangkat dari masalah apa, kemudian diperlakukan pakai apa. Nah, sekarang sampai di mana gitu aja dulu. Silakan Teh. Boleh Pak. Kalau saya judul PTK-nya itu, ini izin ditutup ya Pak kameranya? Iya, nggak Pak. Soalnya putus-putus. Jadi kalau saya itu ngambilnya materinya IPA kelas 4. Nah, cuma kalau judulnya itu adalah sebentar. Kedengeran nggak Pak suaranya? Putus-putus ya? Enggak, bagus. Jelas. Jelas, mulus, jelas gemas ripah loh. Ya. Takutnya nggak kedengeran soalnya lagi jelek. Judul PTK saya itu adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hubungan gaya dan gerak benda di kelas 4E SDN 053 Cisitu. Lengkap sekali. Itu untuk yang alamat itunya bisa dihilangkan lah. Nanti yang alamat SD, Pak. SD apa segala macamnya itu 153 jadi panjang judulnya. Nah, berarti masalahnya adalah masalah hasil belajar.
Ya, Terus data KKM tadi saya baca memang sudah ada segala macam. Terus kenapa ngambil itu apa tadi materinya? pengaruh hubungan gaya dan gerak, Pak. Hubungan gaya dan gerak. Pada saat Ya. itu ini tuh tadi sempat dibicarakan ngambil data dulu karena sudah dibelajarkan atau gimana? Atau gimana tuh? Tadi riwayatnya tuh gimana sih Oh, sampai jadi pada gini, tema Pak. ini? Jadi, awalnya tuh saya mau ngajar dulu buat Mhm, yang materi, itu, yang bagian mhm, kan tema 8 subtema 3. Nah, mhm, kebetulan kata wali kelasnya baru aja selesai pas, hari Selasa gitu. Nah, sedangkan saya, minta konfirmasinya itu waktu hari Rabu kalau nggak salah. Nah, jadi, mmm, kata gurunya, "Ya udah, ini aja langsung evaluasi aja," katanya, "biar mhm, nanti bisa dibuat data awal juga," kata mmm. beliaunya. Nah, karena materi sudah saya sampaikan katanya, "Ya ya udah Ya, Pak," betul kata betul. saya tuh. Mhm, Mhm, jadi yang ngajar itu ya wali kelas, mhm cuma mhm saya mhm. sebar, soal evaluasi prasiklus lah Pak gitu istilahnya. Ya, Nah, udah dapat tuh? terus udah dapat. Ah, datanya sudah diolah sehingga menampilkan hasil, capaian pengetahuan mereka, hasil belajarnya? Sudah Pak, Sudah. Nah, ya. berarti itu jadi bahan tuh, berapa persen ketercapaiannya? Kalau kemarin itu hasil saya ngitung ada berapa persen sih? Dari 22 siswa itu hanya ada oh ini, yang tuntas itu hanya Nah, ada betul betul, yang tuntas kan itu ada ya, KKM-nya mungkin ya? iya, yang tuntasnya itu baru 9 orang, 41%. Iya 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 Kalau iya. yang belum Alhamdulillah. tuntasnya, Bukan alhamdulillah kita senang, itunya ini ya, tapi untuk bahan PTK kan harus jelek dulu ya. ya Ya, oke. Nah, eh, lalu data itu sudah direfleksi dalam pengertian ini kenapanya, terus sehingga mengambil keputusan pakai problem based learning, sudah belum? sudah Pak. Jadi waktu hari Jumat itu Mhm, kebetulan sebelum saya nyebar soal prasiklus, itu mhm. saya observasi dulu gimana sih cara ngajar wali kelas Wah, gitu. iya iya iya. Nah, ternyata beliau itu ngajarnya lebih ke teacher center, Mhm, kemudian masih kurang memanfaatkan fasilitas Zoom, Pak. Jadi kan mhm, kebetulan observasinya pas matematika. Jadi mhm, gurunya itu ngasih soal satu, kemudian siswanya ngerjain gitu ya, nulis di buku tulis. Kemudian mhm, mhm. nanti hasilnya itu diliatin ke kamera si buku tulis siswanya tuh. Oh, iya 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 iya. Itu. Nah, Kelihatan jadi nggak tuh? Nah itu, jadi banyak yang bilang nggak kelihatan Pak, gitu. Mhm, Jadi mhm, mhm. anak-anak tuh kurang fokus, motivasi belajarnya itu masih jadi lebih diam gitu Pak, kayak Mhm, yang mhm, mhm. apa sih itu nggak kelihatan gitu. Nah Iya. kalau seperti itu, terus masih banyak ini Pak gurunya tuh masih banyak menjelaskan sendiri gitu, dan siswanya nggak jadi aktif gitu. Jadi Mhm, ya kalau mhm, yang mhm. ditanya cuma satu orang ya udah ya satu orang aja yang belajarnya, yang lainnya kemana gitu fokusnya gitu Pak. Mhm. Dasar pemilihan problem based learningnya sudah ada. Ya kan barusan data, dasar Ya, yang saya maksud adalah dasar teoretik kenapa ini dianggap sebagai pilihan untuk menyelesaikan persoalan itu. Sudah ada belum? kalau menurut saya ini Pak yang yang kan itu masih konvensional Pak gurunya, wali kelasnya ngajarnya. Nah, jadi Oh, saya perlu iya. perbaikan di modelnya Mhm, mhm, gitu mhm. supaya bisa menciptakan siswanya itu jadi student center, Mhm. kemudian bisa terlibat dalam pembelajaran dan hots-nya juga bisa di ini, bisa di Diangkat ya. ya, Nah, sebagai tambahan ini catatan untuk teh gini, nanti kajian teoretik terkait dengan problem based learning-nya nanti ditambah. Barangkali nanti kita bisa lihat dari kelebihan dan kekurangan si model itu supaya dicocokkan ada alasan yang tadi dimaksudkan untuk teknis bisa melibatkan peserta didik, kemudian hotnya bisa dapat. Tetapi barangkali secara teoretik, misalnya menurut siapa, menurut John Locke, menurut siapa yang terkait ahli di problem based learning menyampaikan kelebihannya apa. Nah, itu dimulai diketik tuh kajian teoretiknya karena kemarin kan filenya baru sampai bagian awal, belum ke teoretiknya ya. Nah,
Kalau RPP gimana Teh gini? Untuk siklus 1 dan seterusnya ada kendala nggak? Wah, tewas nih Teh gini. Nah, jadi ini kan sedang direkam nih. Nah, Bapak maaf, nggak apa-apa. mati listrik. Mati listrik, aduh. Tapi ini masih ada ya nyawanya ya sedikit. Nanti tinggal ditalkin mengucapkan la ilaha illallah. Kayak gini tadi saya memberikan masukan supaya kajian teoretik untuk problem based learning-nya mulai dicicil karena saya memang baru menerima bagian awalnya saja. Lalu pertanyaan terakhir, ada kendalanya tidak untuk pembuatan RPP untuk siklus 1? Sintaknya sudah masuk PBL-nya problem based learning-nya belum? Alhamdulillah Pak sudah masuk. Cuma Nah. itu yang tadi saya nanya, yang jumlah siswa itu Pak, apakah harus semua siswa dijadikan objek penelitian Ya. atau yang sehadirnya saja gitu? Ya, sehadirnya saja berarti itu yang akan menjadi bisa diolah kan, yang lain tidak memperoleh perlakuan. Tapi katakanlah itu mewakili kelas, jadi yang hadirnya saja yang akan direkap datanya, gitu. Berarti yang saya tuangkan di ini bisa Pak yang kemarin saya share di file itu? Nah, bisa. Kan bisa, jumlah bisa. siswanya 29. Bisa. Oh bisa? Ya. Walaupun berarti yang dipakai itu sampai akhir 22. nggak apa-apa. Yang dipakai sampai akhir yang terlibat aja. Walaupun nanti ke depan barangkali di siklus 2-nya bisa menggunakan grup WA. Problem based learning-nya nanti dibuat sintak khusus, nanti gimana caranya sintaknya tetap masuk tapi semua bisa terlibat. Gak apa-apa, sebagai dalam rangka perbaikan untuk siklus 2. Atau Teh gini sendiri untuk siklus 2 akan memperbaiki apa hasil dari refleksi dari siklus 1? Udah diolah belum datanya? Kalau kemarin sih saya ini Pak, hasil belajarnya masih ada yang belum tuntas. Kan saya targetnya itu 75% ya Pak. Ya. Nah, masih ada yang belum tuntas hasil belajarnya, jadi saya mau perbaiki itu. Nah, Kemudian itu kan harus ada penyebabnya tuh. Kalau secara reflektif mungkin diketahui kenapa sampai belum memenuhi. Sudah ada jawabannya belum? Ini untuk pembahasan belum juga sampai sih. situ. Nah, jadi Teh Gini Iya. nanti harus memikirkan barangkali nanti dari hasil observasi, barusan baru data kuantitatifnya ya, padahal PTK itu kan basis dasarnya adalah penelitian kualitatif. Jadi hasil observasinya mungkin dari observer atau catatan peneliti sendiri seperti apa, misalnya tidak mencapai KKM 75% gara-gara ini misalnya. Nah, itu yang akan menjadi dasar perbaikan di siklus 2. Jadi mulai rajin mencatat tuh. Gak apa-apa, ini kan PTK itu penelitian Dear Diary hari ini aku mengajar PBL, tapi kok yang terlibat segini, ini ya itu aja, itu mulai diketik, itu kan PTK bahasa sendiri ya. Kayak gini, itu berarti masukannya ya? Iya. Oke, berarti siap-siap Pak. nanti share di grup data yang tadi dimaksud, kemudian kelemahannya apa, sama RPP siklus 2. Iya, Ya? Pak. Oke, kayak gini gitu aja Iya. ya. Nah, sekarang Teh Depi. Iya, Pak. Terima kasih Teh Gini. Teh Depi gimana? Wah, langsung Kalau live meeting. Teh Gini langsung tewas. Oke, Teh Depi sampai di mana nih? Kalau Devi baru menyusun ini Pak bab 1, soalnya kemarin itu sempat bingung. Kan Devi rencananya untuk PTK itu kan di kelas 5. Karena kemarin di kelas 5 sepertinya tidak memungkinkan, dan Devi juga rasanya sudah sepertinya tidak bisa nih di kelas 5. Jadi Devi pindah ke kelas 4, dan ternyata waktu itu di kelas 4 sudah ada Kang Seto. Makanya Devi kemarin menanyakan hal ini ke yang Bapak. WA saya itu ya, gitu lah. Iya. Persoalannya sama nggak? Persoalannya untuk apanya, Pak? Ya, maksudnya masalah penelitiannya. Walaupun dengan Kang Seto di satu kelas yang sama, tapi sebaiknya berbeda masalah. Ya, kalau Devi itu awalnya itu ingin kelancaran berbicara gitu tuh Pak. Tapi dirasa-rasa kan kalau Kang Seto kan hampir mirip gitu ke bahasa, jadi sama-sama bahasa. Jadi Devi
pindah haluan ngambil IPS gitu. Ngambil Itu IPS, masalahnya tapi real kan? Maksudnya kan itu juga jadi persoalan untuk siswa seperti tadi Teh gini. iya. Hmm, Jadi yang Depi ambil itu tentang pemahaman konsepnya, Pak. pemahaman Kenapa konsep. Depi pada materi IPS gitu. Kenapa Depi ambil IPS? Soalnya karena Depi sebenarnya waktu Depi masuk di kelas 4 ini bukan pada materi IPS. Kebetulan Depi dapatnya waktu itu bahasa sama PKN. Tetapi untuk dalam ketika pembelajaran itu siswa tuh banyakan diem. Jadi ketika Devi bertanya jawab pun ya waktu habis karena menunggu jawaban dari siswa tersebut, Pak. Jadi ya ujung-ujungnya Devi harus menjelaskan lagi gitu tuh, Pak. Jadi ini makanya Devi fokusnya ke hasil belajar IPS atau tadi keaktifan siswa? sebenarnya Devi yang ingin tanyakan, Pak. Kan kalau untuk judul sendiri, Iya. Devi itu penerapan media penggunaan media video, penggunaan video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman. Nah, kalau pemahaman kan katanya itu diukurnya itu Tes. agak susah ya, Pak ya. Ya, tes. Iya, berarti ya ujung-ujungnya hampir sama seperti hasil belajar apa gimana, Pak? Ya sama, nanti kita jelaskan aja fokus penelitiannya atau dalam bahasa kuantitatif definisi operasional pemahaman itu apakah sama dengan hasil belajar ya silahkan. Cuma kalau saya mendengarkan sekilas, persoalannya justru yang muncul aktivitas siswa yang tidak interaktif dengan guru ya? Atau gimana? Iya, Pak. Kurang terlibat. Iya, Pak, soalnya iya, karena ketika Devi pas di akhir memberikan LKPD gitu tuh Pak, kan dari modul. Devi ambil sedikit-sedikit dari modul gitu tuh beberapa soalnya. Ternyata sebelum materinya disampaikan atau sebelum jadwalnya gitu Pak, ternyata si modul ini sudah dikumpulkan, sudah dikerjakan sebelum waktunya gitu. Iya. Interaksi Itu. komunikasi yang tadi dimaksud itu gara-gara apa berarti tidak ada tidak ada respon yang sesuai yang diharapkan? Ketika Depi misalnya menanyakan materi ini, siswa tuh kebanyakan bingung dan sepertinya sih mencari-cari gitu tuh Pak, searching. Iya. Berarti memang bagus itu untuk pemahaman. Berarti pemahaman nanti ujungnya memang ke hasil belajar juga. Cuma sekarang IPS. KD-nya udah jelas? Udah ada target? KD-nya ada tentang kegiatan ekonomi sih Pak, kayak distributor gitu tuh. Oke, nah sekarang kegiatan ekonomi KD-nya yang ingin ditingkatkan hasil belajar. Nah, obatnya apa nih yang dipilih? Obatnya kalau pakai tadi media. Pakai PPL, nah medianya tuh gimana tadi? Coba deskripsikan kayak gimana tuh? Medianya media video pembelajaran, mungkin seperti video kayak menampilkan sebuah masalah atau kegiatan aktivitas masyarakat di masyarakat gitu tuh. Videonya di-upload YouTube? Harus itu mah. Devi, oh iya. Supaya siswa bisa lihat ulang gitu kan? Iya. Jangan share di Google Drive. Nah, kalau saya mendengar respon dari Teh Devi, ini agak cukup panjang riwayatnya. Karena imajinasi terkait videonya kayak gimana ya? belum kegambar dengan detail. Ini Devi masih memikirkan. Bener. Itu jangan lupa dimasukkan ke dalam RPP di bagian mana video itu sintaknya muncul gitu, share video itu, manfaat videonya, kemudian kajian teoretik tentang medianya dan segala macam. Nanti lebih lengkap akan saya share hasil rekaman tentang PTK saya aja biar singkat lah ke teman-teman ya. Berarti kalau misalnya nih Pak ya kan pada rencana awal Depi kan pengennya pakai PBL. Berarti kalau misalnya pada penelitian ini PBL itu diterapkan boleh Pak? Boleh, tapi kan logikanya harus dapat tuh kenapa PBL, apa kelebihan PBL untuk ini gitu. Apalagi tadi kalau Teh Gini itu di matematika ya Teh Gini? IPA. IPA ya? IPA Pak. Iya kan IPA dan IPS itu berseberangan, tapi kok bisa digunakan PBL targetnya apa? Kebayang nggak Teh Devi?
Jadi dua-duanya Iya. harus ya teh ini Depi sama kajiannya tadi kelebihan PBL untuk menargetkan peningkatan hasil belajar di yang IPS dan IPA itu apa gitu. Nah, makanya kajian Berarti teoritiknya, menjadi pembahasan juga, Pak, untuk kajian teoritik dulu PBL-nya justru. sendiri. Kajian teorinya dulu, nanti digali apakah PBL ini memang cocok untuk IPS, misalnya dengan target KD tadi atau tidak gitu. Iya. Nah, kalau cocok seperti yakin teh gini tadi, itu tinggal mulai diketik. Ya, gitu Iya, mungkin Pak. Teh Depi ya. Iya. Berarti Iya, Teh tapi Depi tagihannya RPP siklus 1 dengan iya, produk videonya atau iya, media Pak. lah, berarti kajian teoritiknya tentang media, kemudian video kan ada audio juga kan, Iya. visual itu video tuh. Oke, Teh Depi, terima Eh, kasih ya. Atau ada lagi iya, Pak. mau ditanyakan? Ada lagi, berarti untuk kan misalnya ada penggunaan model, berarti untuk penggunaan modelnya itu dicantumkan dalam judul atau gimana, Pak? Bentar, mau PBL atau jadi media ini Teh? Media, pakai media. Media, tapi PBL tadi maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kalau misalnya dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan model, apakah modelnya tuh dicantumkan tidak pada judul gitu tuh, Pak? Ya kan tidak model media, kan Teh Depi. Iya, Kalau tidak makanya model ya tidak bingung. dicantumkan. Oh iya, Berarti media, berarti penerapan media atau pemanfaatan iya, media video, iya. atau karena videonya tidak video saja ada audionya. Jadi penggunaan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada KD ini gitu. Udah cukup. Kebayang nggak? Iya. Jadi tidak ada model di situ kecuali ada PBL, ada apa seperti tadi teh gini. Nanti atau cooperative learning model itu kan. Iya. Ada sintak khusus. Nah, berarti yang diandalkan adalah nanti media audio Media. visualnya seperti apa. Iya. Gitu. Saya kira itu ya Teh Depi ya. Kayaknya Iya, kita Pak. harus intensif. Habis ini biar tidak tidur lagi Kaseto, saya menjaga supaya Kaseto tidak tidur lagi habis sahur. Teh Depi, oke ya? Iya, Pak. Oke, Nanti berarti kalau ada yang itu, Depi tanya lagi ke Bapak. boleh. Sebaiknya, oh ya, gini sekarang tuh karena gara-gara 2 minggu kemarin, WA saya itu numpuk banyak banget gitu. Jadi kalau memang sudah tergabung dalam satu grup, komunikasi di grup aja. Supaya Iya, terpusat Pak. saya balas dan barangkali nanti pertanyaan Teh Depi atau pertanyaan Kak Seto atau Teh Gini bisa mewakili, oh udah ditanyain misalnya. Jadi Oh iya. ngumpul di situ. Di grup aja. Iya, Pak. Isi nggak di warok. Kalau di luar grup banyak banget aduh. Gitu Teh Depi ya. Nah, Iya, Pak. sekarang Makasih, Pak. ya sama-sama. Kak Seto gimana progresnya? Masalahnya Iya, Pak. apa? Umatnya apa? Kelas berapa? Sama tadi ya, tapi Kelas barangkali sama, berbeda ya. Pak. Cuma saya coba di minggu pertama mulai PPL, Pak. Kebetulan kan dapat di kelas 4A materi menemukan ide pokok dan informasi di dalam teks. Saya coba banget ya. Iya, istilahnya saya jangan lupa tapi untuk semua nih targetnya memang satu, tapi RPP tematik ya. Oh iya Pak, siap. Terus kenapa itu jadi target? Ya, kebetulan saya tuh ngajar di minggu pertama itu bahasa Indonesia dan PKN Pak. Cuma saya fokuskan ke yang bahasa Indonesia, yaitu menemukan ide pokok dan informasi di dalam teks, karena ketika saya menjelaskan atau ketika saya tanya jawab dengan siswa, itu terkesan siswanya diam, menyimak, dan kayak diem aja tuh Pak. Saya lihat di tayangannya anak diem aja, terus saya tanya jawab juga diem. Hanya beberapa anak, pas 1-2 anak saya coba nanya apa? ke yang diem aja Pak. Mungkin karena pertama ketemu saya, atau emang pembelajaran pertama ya. Iya, atau karena jenuh Pak, emang jenuh karena aduh nggak seru nih, hanya guru tuh jelasin aja. Nah, di akhir pembelajaran saya istilahnya komunikasi sama Pak Rival. Iya aja, kalau terutama sih bahasa Indonesia, anak tuh nanyanya karena bingung, karena di modulnya kan hanya penjelasan singkat Pak. Nah, kalau
Yang ditanyakan itu fokus ke ide pokok memang. Iya, Ini. fokus ke ide pokok sama menemukan informasi di dalam teks, Pak. Nah, mereka pasif di situ. Bingung Iya, gitu. Pak, diam aja. Iya, diam, Pak. Cocok berarti. Persoalannya itu merata berarti ya. Dialami kan dia harus mayoritas dia mengalami itu. Nah, terus penyebabnya apa tuh? Ya, penyebabnya yang pertama mungkin karena teks istilahnya pelajaran bahasa Indonesia kan kalau menemukan ide pokok artinya berarti membaca teks secara keseluruhannya Pak ya, setiap paragraf dibaca. Si anak mungkin di situ jenuh, ditambah lagi berpusat ke guru Pak, hanya guru yang menjelaskan. Pelan-pelan. Satu, persoalannya jenuh. Kalau persoalannya jenuh berarti tinggal aktivitas yang tidak menjenuhkan kan. Iya, benar Pak. Nah, saya membangkitkan minatnya lah Pak. Iya. Tapi apakah betul-betul itu persoalan minat atau memang belum paham cara menemukan ide pokok? Sebenarnya dari penjelasan wali kelas juga udah pernah dijelaskan Pak, udah pernah dijelaskan. Cuma termasuk cara menemukan apakah kalau deduktif di awal, induktif di ya, udah secara itu udah dijelasin Pak sama wali kelas gitu udah bicara. Cuma emang perlu dilatih kembali Pak, terutama menemukan ide pokok kayak itu. Dan ditambah lagi hanya berpusat ke guru Pak. Iya. Oke. Berarti persoalannya ada dua, Kaseto. Ada masalah kejenuhan, ada masalah keterlibatan siswanya. Siswa, iya benar Karena Pak. dominan masih guru ya. Nah, iya, itu Pak. Solusinya pakai apa tuh? Kalau saya mau coba pakai metode Pak, istilahnya metode talking stick itu jadi tongkat. Ya, tongkat bicara Pak. Jadi mungkin gitu online? Ya, nanti saya coba Pak. Udah saya coba ya? Nanti udah. Oke, berarti talking stick. Kebayang sih jadi aktif sih kalau talking stick. Tapi kalau online gimana kita lihat di situ satu ya? Ya, siap Pak. Oke. Itu kapan nih? Berarti belum ya? Apa namanya desain RPP-nya belum ya? Ya, belum Pak. Lagi proses Pak. Oke. Nah, ingat nanti Kaseto itu terbatas waktu yang 2 minggu kurang itu nanti harus segera ini kan RPP-nya share aja di grup. RPP-nya aja dulu masalah nanti sistematika apa segala macam nanti bisa dilihat di video. Kemudian itu apakah berlanjut gak tema itu? Maksud saya tema itu kan sudah dipelajari. Iya. Siswa juga sudah latihan dengan guru yang sebelumnya. Sekarang Kaseto belajar ulang atau itu bagian dari KD yang maju? Bagian jadi maksud saya di 2 minggu yang ke depan itu memang ada ngebahas KD itu proses pembelajaran kan ada target tuh. Iya Pak. Apakah itu bagian dari target atau memang ada terjadi pengulangan pembelajaran tapi berbeda menggunakan talking stick kali ini gitu? Ya. Mungkin ini Pak ke saya sih ke pengulangan karena minat belajar anaknya gitu Pak. Jadi coba pengulangan dengan metode yang berbeda. Jadi tidak bukan dari bagian dari progres pembelajaran sekarang KD berikutnya bukan ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi fokus pada menemukan ide pokok dan informasi. Bedanya dan segala macam sudah tahu ya, udah mulai melakukan kajian literatur kan? Iya Pak, udah mulai ya sedikit Pak cari. Talking stick-nya juga itu harus digali ya secara teoretik itu apakah masuk dari media atau misalnya sintaknya kan harus sudah jelas juga. Karena di RPP harus dicantumkan. Oke, rata-rata gitu aja ya Kaseto ya. Rata-rata ini kita kesampingkan dulu untuk penulisan, sistematika dan segala macam nanti bisa dilihat di video saya. Yang berikutnya adalah tagihan dari masing-masing RPP aja dulu. Apakah sintak talking stick sudah ada? Apakah sintak medianya sudah ditempatkan di mana? Kalau TDP medianya itu harus terpaksa produknya, bukan hanya sekedar RPP sintak. Kalau kayak gini juga ya nanti medianya juga kalau ada di dalamnya apa begitu.
Jadi sekarang fokus ke share RPP masing-masing untuk siklus 1. Kalau Teh Gini kan sudah, nanti tinggal perbaikan siklus 2 berarti. Gitu ya? Oh iya Pak, maaf mau nanya Pak. Silakan. Kebetulan saya nanti untuk pelaksanaan siklus 1-nya nanti Pak tanggal 19 hari Senin udah konfirmasi dengan 19 hari Senin harus di-share besok atau minimal. Ya siap Pak, siap. Supaya ada masukan dari saya atau Pak Hafid begitu ya, di grup aja. Ya Pak, siap. Teh Gini kapan siklus 2? Jangan-jangan Teh Devi Senin. Kalau Senin Belum ada. harus di-share segera nih. Enggak Pak, kalau Devi hari Kamisnya setelah Kang Seto. Nggak apa-apa. Oh, karena kelas yang sama itu ya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Oke, saya kira itu. Kayak gini mah, saya tinggal nunggu siklus 2, hasil refleksinya siklus 1 seperti apa, jadi RPP siklus 2 perbaikannya seperti apa. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah, walaupun tidak dihadiri Pak Hafiz, ini sudah direkam, nanti akan saya share rekamannya. Lumayan buat konten YouTube. Silahkan like, share, subscribe. Siap. Enggak sih, saya juga baru sadar sekarang. Saya ngajar lama, tapi nggak diminta ke mahasiswa untuk subscribe. Nah gitu ya. Kayak gini ditunggu uploadan video yang hasil kemarin supaya bisa dimanfaatkan oleh Kak Seto dan Teh Devi untuk yang kegiatan non mengajarnya kan harus ada dokumentasinya. Yang kedua ditunggu progres masing-masing terkait dengan PTK. Nah, yang ketiga tadi kita mundur barangkali dengan Pak Hafiz lebih dikomunikasikan Pak, kita itu terus terang mohon maaf kurang untuk kegiatan non mengajar. Jadi paling terutama ekskul tuh, ekstrakurikuler. Barangkali mau bikin apa ya namanya ekstrakurikuler dengan kegiatan anak, bisa kita terlibat dalam sanlat, bisa kita membuat pembahasan bedah buku dengan anak, misalnya buku cerita. Yang penting itu di luar pembelajaran formal. Nah, perkara rapat, kemudian administrasi memang agak susah, tapi ada beberapa yang terlibat rapat, diikut sertakan, mungkin nanti di perencanaan sanlat, capture aja kalau di Zoom untuk kepentingan masing-masing. Ya diusahakan wajahnya ada kan. Teh Gini, Teh Devi dan Kak Seto. Jadi kegiatan non mengajar nih saya agak cemas kalau yang mengajar sih Teh Devi bonus, Kak Seto tinggal 2, Teh Gini sudah mulai siklus. Gitu kan enak. Non mengajarnya ini. Nah mudah-mudahan tapi nanti ada ya bisa terisi secara utuh. Saya kira ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum diakhiri. Cukup ya, supaya bisa bobo. Ini Pak, satu kemarin kan yang gimana Teh Gini? Mau tanya satu boleh Pak? Boleh. Ya, kemarin kan waktu siklus 1 itu saya Zoom 2 kali Pak. Zoom opening 1 kali, kemudian nanti dilanjut diskusi online lewat grup kelompok. Jadi PBL-nya kelompok grup gitu. WA. Nah di situ nanti siswa ada percobaan, iya di WA. Itu di grup capture aja, WA. capture. Iya. Terus? Capture. Nanti didokumentasikan nyatu sama video yang durasi 10 menit. Iya betul. Gitu Atau aja nggak apa-apa. Jadi aktivitas percakapan di WA itu juga masuk ke dalam video. Oke, Teh Devi kita belum tuh. Video gimana tadi Teh lupa. Kalau yang lain menggunakan Filmora, Teh Devi apa? Devi dulu sempat pakai Filmora sih Pak, cuma masih belum diusahakan masih ada labelnya. Cari cracknya, itu gede kan tulisan Filmoranya, janganlah. Nah gitu. Ya, Oke, aman berarti. Saya kira kita cukupkan sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa, kalau perlu bisa besok, terutama Kak Seto mau dipraktekkan Senin, ditunggu RPP-nya besok di grup. Saya kira itu dulu sementara. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita laporkan hasil pertemuan ini ke Pak Hafiz juga supaya nanti kita ada diskusi dengan beliau. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini nanti dokumentasi ini bisa ditonton lah, atau nanti saya capture, atau saya foto dulu ya sekarang. Senyum terbaik. Siap, 1, 2.
3. Oke, dah sip. Saya akhiri ya. Saya Boleh, pamit. Pak. Yo, Makasih mangga. banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.